Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Karisa Dara Puspita dengan NIM 2522077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai integrasi bisnis anatomi dan sustainable business foundation. Saya memilih kedua materi ini karena keduanya saling berkaitan. Bisnis anatomi membantu kita memahami bagaimana sebuah bisnis dibangun dan dijalankan. Sedangkan sustainable business menjelaskan bagaimana bisnis tersebut dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan dari presentasi ini, yaitu memahami konsep bisnis anatomi sebagai dasar dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang kedua, memahami konsep sustainable business yang saat ini semakin penting diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mematuhi hubungan antar kedua materi tersebut. Mengetahui hubungan antara kedua materi tersebut sehingga kita memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh cara perusahaan mengelola sumber daya dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, menerapkan kedua konsep tersebut dalam menganalisis studi kasus nyata sehingga teori yang dipelajari dapat dikaitkan dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga, gambaran umum materi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan gambaran umum materi terlebih dahulu. Bisnis anatomi dapat diibaratkan seperti anatomi tubuh manusia. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, setiap organ harus bekerja sesuai tugasnya. Begitu juga dengan bisnis. Sebuah perusahaan memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan, seperti pelanggan, sumber daya, proses bisnis, dan pendapatan. Setelah memahami bagaimana struktur bisnis, kita perlu memahami sustainable business. Konsep ini mengajarkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan. Jadi, bisnis anatomi menjadi fondasi sebuah bisnis, sedangkan sustainable business menjadi strategi agar bisnis tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, bisnis anatomi. Bisnis anatomi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dibangun, dikelola, dan dikembangkan melalui berbagai komponen yang saling berkaitan. Mengapa konsep ini penting? Karena tanpa memahami struktur bisnis, perusahaan akan kesulitan menentukan strategi, mengembangkan produk, bahkan memahami persaingan. Melalui bisnis anatomi, perusahaan dapat mengetahui siapa pelanggannya, apa kebutuhan pelanggan, bagaimana proses bisnis dijalankan, sumber daya apa yang diperlukan, dan bagaimana memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, bisnis anatomi menjadi dasar bagi perusahaan sebelum mengambil keputusan bisnis. Yang kelima ada komponen bisnis anatomi. Dalam bisnis anatomi terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah value proposition, yaitu nilai atau keunggulan yang membuat pelanggan memilih produk perusahaan dibandingkan produk pesaing. Misalnya, karena kualitasnya lebih baik, harganya lebih terjangkau, atau pelayanannya lebih memuaskan. Yang kedua adalah customer, yaitu target pasar yang menjadi sasaran perusahaan. Perusahaan harus siap memahami siapa konsumennya agar produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah resources, yaitu seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti tenaga kerja, modal, teknologi, mesin, maupun bahan baku. Yang keempat adalah business process, yaitu seluruh aktivitas, mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir adalah revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan produk atau jasa. Kelima komponen ini saling berhubungan. Jika salah satu mengalami masalah, maka kinerja perusahaan secara keseluruhan juga akan ikut terganggu. Yang keenam ada sustainable business. Setelah memahami struktur bisnis, selanjutnya kita membahas sustainable business. Sustainable business adalah konsep menjalankan bisnis dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan perusahaan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Mengapa konsep ini penting? Karena saat ini masyarakat tidak hanya menilai perusahaan dari besar kecil keuntungan, tetapi juga dari kepeduliannya terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial.
Perusahaan yang menerapkan bisnis berkelanjutan biasanya lebih dipercaya oleh konsumen, lebih menarik dari investor, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dalam jangka panjang. Yang ketujuh, prinsip sustainable business. Dalam sustainable business terdapat konsep triple bottom line, yaitu people, planet, and profit. People berarti perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Contohnya dengan memberikan upah yang layak, menyediakan lingkungan kerja yang aman, dan melaksanakan program sosial. Yang kedua, planet berarti perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya dengan mengurangi limbah, menghemat penggunaan energi, mengurangi emisi karbon, dan daur ulang sampah. Sedangkan profit berarti perusahaan tetap harus memperoleh keuntungan agar bisnis dapat terus berjalan. Namun, keuntungan tersebut diperoleh dengan cara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang. Manfaat sustainable business. Penerapan sustainable business memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, manfaatnya antara lain meningkatkan reputasi, memperkuat kepercayaan pelanggan, menarik investor, mengurangi biaya operasional, melalui efisiensi energi, serta mengurangi resiko hukum akibat pelanggaran lingkungan. Bagi masyarakat, perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan melaksanakan berbagai program sosial. Sedangkan bagi lingkungan, konsep ini membantu mengurangi pencemaran, menjaga sumber daya alam, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, manfaat sustainable business tidak hanya disarankan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan lingkungan. Integritas kedua materi. Jika kita hubungkan kedua materi ini, maka bisnis anatomi menjadi dasar dalam membangun sebuah bisnis, namun memiliki struktur bisnis yang baik belum tentu cukup. Perusahaan juga harus menerapkan sustainable business agar setiap aktivitas bisnis tetap memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat di lingkungan. Artinya, bisnis anatomi menjawab pertanyaan, bagaimana bisnis dijalankan? Sedangkan sustainable menjawab, bagaimana bisnis dapat terus berkembang secara bertanggung jawab. Karena itu, kedua konsep ini saling melengkapi. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus yang saya pilih dari PT Danone Aqua Indonesia. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan konsep sustainable business adalah PT Danone Aqua Indonesia. Perusahaan ini menjalankan berbagai program seperti pengurangan sampah plastik melalui gerakan daur ulang, menjaga kelestarian sumber daya air, mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, serta melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya kita analisis kasusnya. Jika dianalisis menggunakan bisnis anatomi, brand On Aqua memiliki struktur bisnis yang jelas. Perusahaan memahami kebutuhan pelanggan akan air minum yang berkualitas, sumber daya yang memadai, proses produksi yang standar, serta strategi pemasaran yang baik sehingga mampu menghasilkan pendapatan. Sedangkan dari sisi sustainable business, perusahaan telah menerapkan konsep triple bottom line. Pada aspek people, perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan. Pada aspek planet, perusahaan melakukan pengelolaan sampah plastik dan konservasi sumber daya air. Pada aspek profit, penerapan bisnis berkelanjutan meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga penjualan tetap stabil dan perusahaan memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya berasal dari kualitas produk, tetapi juga dari komitmennya terhadap keberlanjutan. Berikutnya ada rekomendasi dan solusinya. Yang pertama, menurut saya perusahaan masih dapat meningkatkan penerapan sustainable business dengan memperluas penggunaan energi terbaru pada proses produksi. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, memperkuat kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola sampah,
serta terus melakukan inovasi kemasan yang lebih mudah didaur ulang. Dengan langkah tersebut, perusahaan tidak hanya menjaga keberlangsungan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Bunga Desi Hani 2522116. Mengapa bisnis anatomi harus dipahami sebelum perusahaan menerapkan sustainable business? Baik, Perkenalkan nama saya Kayla Tabita dengan NIM 2522212. Saya ingin bertanya apakah UMKM juga bisa menerapkan bisnis sustainable business, Mama? baik. Oke, saya akan menjawab saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa bisnis anatomi harus memahami sebelum perusahaan menerapkan sustainable business. Jawabannya, bisnis anatomi menjadi fondasi karena menjelaskan bagaimana bisnis bekerja, mulai dari pelanggan, sumber daya, proses bisnis, hingga pendapatan. Jika struktur bisnis belum dipahami, perusahaan akan kesulitan menentukan bagaimana yang perlu diperbaiki agar dapat menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif. Jadi, sustainable business bukanlah pengganti bisnis anatomi, melainkan pengembangannya. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah UMKM juga dapat menerapkan sustainable business? Jawabannya, bisa. Sustainable business tidak hanya untuk perusahaan besar, sehingga, maaf, sustainable business tidak hanya untuk perusahaan besar. UMKM dapat memulainya dengan langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat listrik dan air, menggunakan bahan baku lokal, mengolah limbah dengan baik, serta memperlakukan karyawan secara adil. Baik, itu dia jawaban yang sudah saya katakan. Saya akan lanjut ke slide kesimpulan. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bisnis anatomi merupakan dasar untuk memahami bagaimana sebuah bisnis dibangun dan dijalankan melalui berbagai komponen yang saling berkaitan. Sementara itu, sustainable business merupakan strategi yang membantu perusahaan agar mampu berkembang secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Apabila kedua konsep ini diterapkan secara bersamaan, perusahaan tidak hanya mampu bertahan menghadapi keseimbangan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Baik, itu dia pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa keberhasilan sebuah bisnis bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mampu mengelola bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.